Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Matkul Pancasila kelas RM akan membahas esensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi merupakan kata benda yang memiliki arti hakikat, inti, dan hal yang pokok. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, esensi ialah sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak. Jadi, segala sesuatu yang merupakan hal dasar, hakikat, intisari, hal penting, hal yang pokok dari segala sesuatu dapat disebut esensi. Dalam sila-sila Pancasila, terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kasus yang sering terjadi pada Indonesia saat ini seperti korupsi ataupun kerusuhan dapat merusak moral yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila sendiri tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan hancur. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam negara untuk negeri kita, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat, serta ditanamkan dalam diri masing-masing insan agar kita tidak dapat dijajah kembali oleh bangsa luar. Secara fisik, kita memang tidak dijajah. Namun, jika kita tidak menanamkan sila-sila dalam Pancasila secara mendalam, kita dapat dijajah dalam hal pemikiran, sehingga membuat rakyat Indonesia merubah pola pikirnya terhadap esensi dari sila-sila Pancasila sendiri. Berikut ialah beberapa contoh esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama. Bunyi dari sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab, kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan yang akan kita anut, tanpa adanya unsur paksaan dengan syarat tidak melanggar norma-norma yang ada di Indonesia dan saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua. Bunyi dari sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini berkaitan dengan sila pertama. Artinya dari sila kedua ini ialah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga. Bunyi dari sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Artinya ialah setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, baik itu persatuan ataupun kesatuan. Dan juga kita sebagai rakyat sudah sewajibnya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, sila keempat. Bunyi dari sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, pemimpin harus melakukan permusyawarahan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, mengikut sertakan perwakilan-perwakilan rakyat. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap rakyat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, dan wajib menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir, ada sila kelima. Bunyi dari sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dapat kita artikan, kita sebagai rakyat Indonesia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, maka kita akan senantiasa selalu mengingat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kita, yang mana hal tersebut akan berpengaruh kepada sikap kita yang jauh lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang lebih baik pula. Selain itu, kita juga akan menjunjung tinggi nilai persatuan dan selalu berusaha untuk bersikap adil kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan juga kita akan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Dengan demikian, perpecahan pun tidak akan terjadi.